membangun ekosistem bisnis peternakan. Di zaman sekarang dan masa depan yang akan bersaing adalah dari satu ekosistem ke ekosistem yang lain. Halo kawan TNG, apa kabar kalian di akhir tahun 2002 ini? Saya harap kondisi kalian di dalam kondisi yang prima dan sempurna. Sesudah kita menjalani pandemi selama hampir 3 tahun, sepertinya pandemi akan diakhiri dan menjadi pandemi seperti flu seperti biasa. Jadi bisnis, kehidupan, sosialisasi semua akan berjalan secara normal. Nah, pada saat ini saya ingin berdiskusi tentang sebuah topik yang sangat menarik, yang namanya adalah membangun ekosistem bisnis peternakan. Apa sih ekosistem dan apa hubungannya dengan bisnis peternakan? Jadi yang dinamakan ekosistem itu adalah sebuah jargon atau istilah dari mata kuliah atau mata pelajaran biologi atau IPA zaman kita sekolah dulu. Jadi ekosistem itu adalah ketergantungan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Kalau kalian ingat misalnya ekosistem di dalam kolam ikan di dalam tengah hutan misalnya. Jadi ada kolamnya, ada ikannya, ada sungainya, ada kataknya, ada burung-burung pemangsanya, ada pohon-pohon besar yang kemudian menggugurkan daun-daunnya dan membuat kesuburan, ada binatang-binatang yang minum dan kemudian mereka mengeluarkan kotoran sehingga mengakibatkan si kolam itu menjadi subur dan cocok buat ikan. Dan itu semua saling tergantung, itu dinamakan sebagai ekosistem di dalam konteks yang natural, biologi di tengah hutan misalnya. Nah, istilah itu juga dipakai pada saat ini dalam konteks bisnis. Jadi pada masa sekarang dan ke depan yang ada itu bukan persaingan dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dari satu korporasi dengan korporasi lain, bukan lagi persaingan antara keunggulan satu perusahaan dengan keunggulan perusahaan yang lain. Tetapi di zaman sekarang dan masa depan yang akan bersaing adalah dari satu ekosistem ke ekosistem yang lain. Contohnya di dalam peternakan gitu ya. Jadi persaingan akan datang bukan dari misalnya peternakan A bersaing dengan peternakan B, atau bersaing dengan peternakan C, atau bersaing dengan peternakan D. Tetapi ekosistem dari peternakan A akan bersaing dengan ekosistem dari peternakan B. Apa sih ekosistem di peternakan A atau B? Misalnya TNG Farm itu adalah sebuah bisnis usaha peternakan. Misalnya saya ambil yang breeding dan juga perah sapera ya. Jadi di dalam ekosistem breeding dan perah sapera di TNG yang dinamakan ekosistem itu adalah misalnya vendor yang mensuplai polar, vendor yang mensuplai konsentrat, kemudian juga pabrikan-pabrikan pembeli susu. Mungkin juga di dalamnya ada juga misalnya vendor-vendor yang mensuplai misalnya obat-obatan, alat kesehatan, kemudian juga para pemilik lahan yang ada di sekeliling dari TNG yang menyewakan lahannya, masyarakat yang menggarap lahan yang kerjasama dengan TNG. Nah, kesatuan itulah merupakan sebuah ekosistem. Semakin bagus dan semakin kuat ekosistemnya, maka bisnisnya juga akan memiliki daya saing sehingga kemudian apa? Bisa membesar, bisa memenangkan persaingan. Pada saat ini saya ingin membahas salah satu aspek dari
membangun ekosistem yang penting nih di dalam konteks apa? Breeding kambing dan domba. Kalau rekan-rekan perhatikan bahwa melakukan proses breeding di peternakan itu sudah merupakan suatu hal yang komprehensif. Saya bilang komprehensif ya, nggak sulit ya, tetapi komprehensif artinya apa? Tetap butuh ilmu, pengalaman dan lain sebagainya, agar kemudian apakah itu kambing dan domba yang dibreeding bisa tumbuh banyak, sehat, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Tetapi di sisi lain ada sebuah bagian faktor penting di dalam ekosistem yang akan bisa mendukung keberhasilan breeding, yaitu adalah siapa sih yang akan membeli, mengkonsumsi produk dari breeding. Contoh produk breedingnya TNG. Siapa? Apakah harganya masuk? Apakah jumlah yang diminta juga cukup untuk menampung dari produksi? Apakah itu merupakan permintaan yang berkelanjutan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang penting yang harus dijawab. Misalnya kita identifikasi, oh ternyata ekosistem di dalam breeding kadonya TNG adalah misalnya para jagal. Siapa lagi? Misalnya warung-warung sate. Misalnya adalah kebutuhan-kebutuhan akikoh. Misalnya adalah para peternak lain yang butuh bibitan. Siapa lagi? Nah, itu adalah pihak-pihak yang merupakan bagian dari ekosistem dari TNG yang harus dibangun bersama-sama agar kemudian apa? Proses bisnis dari breeding menghasilkan cempe, menghasilkan kambing dan domba dewasa bisa dikonsumsi, kualitasnya bagus dan harganya terjangkau. Nah, yang paling menarik adalah jika kemudian pelaku utama dalam ekosistem, misalnya TNG, itu bisa membangun sendiri atau paling tidak memastikan bahwa ada supply chain yang akan menampung seluruh produksi dari cempe yang dihasilkan oleh TNG. Nah, saya berikan contoh misalnya warung sate dan gulai. Misalnya ya, saya pernah survei nih di beberapa warung sate dan gulai. Itu konsumsi sate gulai terhadap kambing dan domba itu antara setengah kambing dan domba sampai dengan saya pernah ketemu di dalam satu hari mengkonsumsi 10 ekor. Ada itu pernah, jumlahnya luar biasa banyak kalau sampai 10 ekor per hari. Sekarang saya akan menggunakan perhitungan yang sederhana saja. Misalnya sebuah warung sate dan kambing itu membutuhkan 1 ekor kambing dan domba, 1 ekor per hari ya. Artinya di dalam 1 bulan dia membutuhkan suplai pasokan kambing domba 1 ekor yang kualitasnya terjamin dan harganya terjangkau, karena merupakan menjadi bagian dari harga pokok produksi dari warung sate kambingnya. Jadi butuh kualitas yang terjamin dan pasokan yang konsisten plus harganya juga terjangkau. Nah, kebutuhan tadi kemudian bisa disambungkan dengan produksi yang dilakukan oleh TNG atau di dalam konteks misalnya dengan partner-partner TNG yang lain atau plasma atau apapun lah namanya. Coba kita hitung. Saya pernah menghitung bahwa jika kita memiliki indukan sebanyak 100 ekor, indukan ya, sebanyak 100 ekor, di dalam jangka waktu 2 tahun dia akan melahirkan 3 kali dengan rata-rata jumlah kelahiran cempe 1,2 misalnya, maka di dalam 1 bulan akan lahir cempe kurang lebih 15 ekor. Dari 15 ekor tadi, artinya apa? Untuk 100 indukan, peternakan dengan 100 indukan itu baru bisa mensuplai separuh dari kebutuhan warung sate yang konsumsinya 1 ekor kambing dan domba. Artinya apa? Butuh peternakan dengan jumlah 200 indukan untuk mensuplai 30 ekor kambing dan domba per bulan. Kita ingatkan kembali nih, bagaimana jika yang dijual hanyalah pejantan yang
jumlahnya separuh. Nah, artinya apa? Dibutuhkan peternakan dengan kapasitas indukan sebanyak 400 ekor indukan hanya untuk mensuplai satu warung sate dan gulai, 400 ekor indukan. Nah, misalnya 400 ekor indukan itu dikelola oleh peternakan kelas-kelas UMKM, misalnya 50 ekor per orang. Nah, artinya ada 8 peternak dengan kapasitas 50 ekor indukan yang pangsa pasarnya nih, produksi kambing jantannya itu akan mendapatkan pasar yang pasti dari warung sate dan gulai yang berdiri di dekatnya. Nah, dua pihak tadi, warung sate dan gulai dan peternakan dan 8 buah peternakan dengan kapasitas 50 ekor itu yang dinamakan ekosistem yang saling membantu, saling memiliki ketergantungan, tetapi di dalam konteks apa? Win-win solution. Merupakan solusi yang menang-menang. Menang-menang itu artinya apa? Saling menguntungkan. Jadi bayangkan kalau kita bisa membangun sistem itu. Kalau bicara tentang itu, nah cita-cita TNG juga sama. Nanti di tahun depan kita akan membuka kafe, di mana kafenya juga akan menjual produk-produk apakah sate, apakah gulai, apakah stik dan lain sebagainya dari hasil kandang sendiri. Karena kualitas, mutu, kemudian suplai terjamin karena kita tahu persis bagaimana breedingnya dan membesarkannya. Nah, kemudian kalau dari TNG saja, TNG Cafe aja kebutuhan 1 ekor, artinya butuh 400 indukan, itu semuanya tidak akan bisa terlayani dari TNG Farm. Nah, artinya apa? Memang mulai tahun depan TNG akan mulai memberdayakan masyarakat nih, pengembangan secara bersama-sama peternakan mandiri yang kemudian akan tergabung di dalam sebuah ekosistem yang sama-sama saling menguntungkan. Jadi kalau saya bilang bisnis yang baik adalah bisnis yang membangun ekosistem yang bersama-sama, memiliki saling ketergantungan. Di dalam hal ini adalah apa? Peternakan kambing dan domba serta warung atau kafe sate kambing gulai. Saling tergantung, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan. Oke, bagaimana kalau kita mulai bersama-sama? Jadi jangan hanya di Klaten, bisa dikembangkan di kota-kota Anda, dikembangkan kolaborasinya dan membangun ekosistemnya, sehingga kemudian yang terjadi adalah apa? Maju bersama-sama dan sejahtera bersama-sama. Baik, kawan-kawan TNG semua, semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda untuk bagaimana kita bisa maju bersama-sama dengan membangun ekosistem. Salam ngarit, salam kolaborasi, dan salam ekosistem. Sampai ketemu di video-video dari TNG Farm sesudahnya. Jangan lupa ya, selalu subscribe bagi yang belum subscribe. Kalau yang sudah, saya doakan semoga targetnya tercapai. Dan bagi yang lain-lain, teman-teman yang lain-lain, like, comment, and share sehingga akan selalu dapat notifikasi jika ada video-video yang baru. Saya ucapkan happy holiday untuk kawan-kawan semua di akhir tahun 2022 ini. Semoga mengakhiri tahun 2022 dengan baik dan menyongsong tahun 2023 dengan semangat yang bergelora untuk makin maju. Terima kasih. Salam sukses buat Anda semua.